Badan Meteorologi dan Geofisika beserta Kemenak Provinsi Jawa Barat menggelar pemantauan hilal di Tower SMA Tahanas, Kabupaten Subang, Selasa sore. Pantauan hilal dilakukan untuk menentukan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Persiapan pemantauan hilal di SMA Tahanas, Subang digelar sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Proses pemantauan hilal berlangsung dengan menggunakan teropong yang terkomputerisasi. Nantinya hasil pemantauan akan dilaporkan kepada Kemenak Pusat untuk menjadi bahan pertimbangan penentuan 1 Syawal 1442 Hijriah. Dan kita ikuti jalannya pantauan hilal di sejumlah daerah lainnya. Ada produser lapangan kami, Sandra Insana Sari, Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Ada juga produser lapangan kami, Laisa Nisa di Subang, Jawa Barat. Kita akan ke Sandra terlebih dahulu. Selamat malam teman-teman. Selamat sore. Sandra, bagaimana proses pengamatan hilal di sana jelang sidang isbat yang akan gelar pukul 6 rencananya waktu Indonesia Barat ini di Kemenak Republik Indonesia? Sandra. Ya, selamat malam Heranov. Hari ini tanggal 11 Mei ini memang jatuh pada hari ke-29 bulan Ramadan, dan memang dari Kementerian Agama sendiri dijelaskan di sini bahwa memang pemantauan hilal selaku dilakukan di hari ke-29 sebelum adanya bulan baru. Dan untuk pemantauan hilal sendiri hari ini berdasarkan pantauan tim BMKG ya, memang ada di 29 titik di Indonesia. Namun salah satunya di tempat saya berada yaitu di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten ini hilal hari ini tidak terlihat, karena memang kalau kita bicara soal hilal ya Heranov, hilal ini merupakan bulan sabit baru. Jadi memang pada fase-fase bulan perhitungan kalender Hijriah seperti itu Ranov, ini dalam Islam ada bulan-bulan yang mulai dari bulan baru, bulan sabit, kemudian bulan setengah, bulan full, sampai bulan besar seperti itu, sampai dengan bulan tua. Nah, hari ini yang terlihat adalah bulan tua, sehingga hilal belum terlihat di tanggal 11 ini, sehingga bisa diinformasikan bahwa besok dari pantauan kami di sini ini merupakan masih tanggal 30 Ramadan. Namun kita tentunya masih menunggu keputusan resmi dari BMKG seperti apa ya Ranov. Karena memang kalau dilihat tadi harusnya jika dikatakan besok jatuh sebagai 1 Syawal seperti itu, harusnya posisi matahari itu terbenam lebih awal dibandingkan bulan. Sedangkan berdasarkan pantauan tim BMKG hari ini di sini, ini yang tenggelam terlebih dahulu adalah bulan, kemudian baru matahari. Dan ketinggiannya di sini jika dikatakan hilal adalah harus ada di minimal 2 derajat ketinggiannya, sedangkan berdasarkan pantauan di sini itu masih ada di minus 4 derajat, sehingga bisa diinformasikan bahwa hari ini hilal belum terlihat karena memang untuk masa istimaj atau konjungsi di mana matahari, bulan dan juga bumi berada dalam satu garis horizontal ini belum ada seperti itu. Dan memang Ranov ini diprediksikan sesuai dengan kita tahu bagaimana penentuan hilal ini ditentukan menjadi dua tata cara, yaitu hisab dari perhitungan tanggal, kemudian juga ruqyah, gimana ini perhitungan secara melihat langsung ya, secara geometris bagaimana pantauan hilal. Dan perhitungan hisab sendiri pun memang mengatakan bahwa ini masih tanggal 29. Kemudian besok tanggal 30 Ramadan. Namun tentunya di sini pemerintah Indonesia ini melakukan pemantauan hilal kembali untuk memastikan secara langsung, dan memang hari ini tidak terlihat. Namun berdasarkan pengamatan besok, memang secara hisab besok untuk hilal akan terlihat. Kemudian untuk pemantauan sendiri memang dikatakan bahwa besok hilal dapat terlihat di kisaran ketinggian yaitu di 5,5 derajat tepatnya untuk di sini ya. Jadi bisa diinformasikan jika besok sudah terlihat hilal, maka lebaran jatuh di hari keesokannya yaitu di hari Kamis tanggal 13 Mei 2021. Dan namun dari itu Ranov, kita tetap harus menunggu keputusan resmi dari Kementerian Agama seperti apa ya, tentunya nanti akan digelar sidang isbat seperti itu. Namun berdasarkan pantauan kami tadi dari tim BMKG mengatakan di sini pun tidak mulai dari sore tadi sudah cuaca cukup cerah, namun memang saat matahari tenggelam di sini terdapat awan yang menutupi, namun bisa dipastikan sekali lagi bahwa hilal tidak terlihat dengan teknologi yang memang sudah dipergunakan tentunya, yaitu teropong lensa, kemudian juga ada mountain alat penggerak. Jadi untuk masyarakat yang ingin memantau hilal sendiri pun sebenarnya bisa nih Ranov untuk melihatnya secara langsung di website-nya BMKG. Jadi dengan adanya alat di sini, 3 tim BMKG memancarkan langsung teropong lensa ke arah matahari ataupun bulan seperti itu, kemudian di motion bagaimana pergerakan penurunan atau terbenamnya matahari, terbenamnya bulan bisa dilihat, kemudian dikonekkan ke laptop dan langsung dikonekkan lagi ke website BMKG, sehingga para masyarakat sekali lagi pun bisa memantau hilal secara langsung di www.bmkg.go.id/hilal. Ranov.
Ya, Sandra, saya ingin tahu bagaimana proses pemantauan hilal di sana. Apakah mengikuti protokol kesehatan yang cukup ketat karena setiap penyelenggara ini mengatur prokes yang ketat. Satu tim ini terdiri dari 8 orang hingga 10 orang. Tapi bagaimana dengan kemenak dari wilayah Kabupaten Tangerang, tepatnya di Tanjung Pasir, pemantauan Anda di sana? Ya, untuk di sini Ranoff, memang kalau kita berdasarkan informasi yang kita dapat ini ada 88 titik untuk Kemenak melakukan pemantauan hilal. Namun kalau untuk BMKG sendiri ada di 29 titik. Dan untuk tempat saya berada saat ini hanya dipantau oleh tim BMKG dan jumlahnya hanya 3 orang. Memang protokol kesehatan pun digunakan. Tadi kita juga sempat lihat penggunaan masker pun dilakukan di sini dan memang jumlahnya pun tidak banyak. Jadi benar-benar sepi di sini, hanya kita di pinggir pantai melihat langsung bagaimana hilal dan juga teropong. Tidak banyak juga masyarakat yang menonton seperti itu. Jadi protokol kesehatan pun tentunya diterapkan ya di tengah adanya pandemi ini, Ranoff. Tahan dulu Sandra, di sana kita akan melihat bagaimana pemantauan hilal di Subang, Jawa Barat. Sudah ada rekan kita, Laisa Khairunisa. Selamat malam Laisa, bagaimana pemantauan hilal di sana? Kalau tadi Sandra melaporkan untuk wilayah Kabupaten Tangerang, tepatnya di Tanjung Pasir, ini masih belum terlihat hilal meskipun cuaca cerah dan dipastikan besok masih dilaksanakan Ramadan atau puasa bagi warga masyarakat. Tapi bagaimana sejauh ini pemantauan di sana? Kalau tadi paket berita sebelumnya SMA Astahana Subang telah digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat, Laisa. Ya, selamat malam Heranov. Memang untuk di Provinsi Jawa Barat sendiri ini memang untuk pemantauan hilal ini digelar setidaknya di 4 titik begitu yang berada di beberapa kabupaten kota. Nah, salah satunya ada di lokasi tempat saya berada saat ini, yaitu di SMA Astahanas Kabupaten Subang. Betul sekali Heranov, tadi untuk pemantauan hilal ini proses persiapannya ini sudah mulai dilaksanakan sejak pukul 4 sore, di mana memang untuk pemantauan di sini ini digelar oleh BMKG beserta dengan Kemenak dan juga Badan Hisab Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. Dan untuk hasilnya sendiri Heranov, tadi ketika dilihat mulai pengamatan sekitar mulai terbenami matahari atau sekitar pukul 17.40, memang informasi yang kami dapatkan ini hilal belum bisa terlihat. Informasinya dari BMKG dan juga dari Kemenak Provinsi Jawa Barat, saat ini posisi hilal masih berada di -3 dan di antara -3 dan -4 derajat di bawah ufuk, yang artinya ini memang belum bisa dilihat baik oleh mata telanjang ataupun oleh alat teleskop ataupun teropong yang digunakan untuk pemantauan di sini. Dan memang Heranov, untuk pemantauan hilal di SMA Astahanas ini sendiri memang menggunakan sejumlah alat yang cukup canggih begitu, terdiri dari 2 buah teropong, di mana teropongnya ini bisa memiliki detektor yang bisa untuk merekam cahaya dari hilal, serta juga bisa mengikuti berubahnya posisi bulan di ufuk barat. Namun sekali lagi, meskipun tadi cuaca juga di sini tadi cerah pada saat proses pemantauan hilal, namun hilal di sini belum bisa terlihat begitu. Dan memang informasi yang kami dapatkan ini berdasarkan perakiraan baik dari Kemenak maupun dari BMKG, ini hilal baru bisa terlihat sepertinya pada esok hari. Diperkirakan pada besok ini hilal berada di ketinggian 5 derajat di atas ufuk, yang artinya memang bisa dilihat baik melalui mata telanjang ataupun melalui teleskop ataupun teropong. Dan Heranov, memang pada saat ini proses pemantauan hilal ini sendiri kan sedang berada dalam masa pandemi, sehingga memang untuk di lokasi ini sendiri memang pemantauan hilal juga berlangsung dengan menerapkan sejumlah protokol kesehatan, di mana memang para pemantau atau peruqyat di sini juga menggunakan masker, lalu juga dimaksimalkan untuk menjaga jarak dan juga dibatasi begitu jumlah orangnya. Di sini tadi kalau kami perhatikan meskipun dari beberapa organisasi baik dari Kemenak maupun dari BMKG, namun jumlah pemantau hilal di sini tidak lebih dari 20 orang begitu Heranov, sehingga memang dipastikan tidak ada keramaian. Selain itu juga memang untuk proses pemantauan hilal di sini juga bisa dilihat melalui streaming dari media sosial baik dari BMKG begitu Heranov. Baik, ada 8 titik pemantauan hilal di wilayah Jawa Barat dan Anda warga Jawa Barat juga bisa melihatnya di streaming seperti yang Laisa katakan. Kita ditahan dulu Laisa, kita akan menuju ke Makassar. Ada Ahmad Syamsuddin untuk mengetahui hilal di sana bagaimana. Selamat malam Ahmad. Bagaimana pengamatan hilal di sana? Apakah cuaca cukup cerah sehingga hilal bisa diketahui untuk 1 Syawal 1442 Hijriah, Ahmad? Baik, selamat malam Heranov. Proses pemantauan hilal di Makassar sendiri yang diadakan oleh Balai Badan Meteorologi dan Klimatologi Wilayah 4 Makassar tadi menurunkan 2 tim yang membawa 2 teleskop khusus untuk memantau di sekitaran
kawasan Pantai Tanjung Bunga Makassar. Ini dengan menggunakan di atas atap salah satu mal yang berada di sini. Proses pemantauan dilakukan oleh 2 tim dari BMKG. Berdasarkan prediksi awal, tim BMKG memang menyatakan bahwa kemungkinan posisi hilal berada di minus 4 derajat di bawah garis horizon. Jadi masih dianggap sebagai bagian dari bulan Ramadan. Belum dinyatakan sebagai munculnya bulan baru yang menandakan sebagai awal masuknya bulan Syawal. Setelah melakukan pemantauan, didapatkan bukti otentik bahwa kisaran hilal masih memang berada di kisaran minus 4 derajat. Jadi dinyatakan oleh BMKG dan juga oleh Kanwil Kemenak dianggap istiqmal atau bulan Ramadan dinyatakan cukup menjadi 30 hari. Jadi, namun pihak BMKG masih akan melakukan pengamatan lagi besok di sekitar Kabupaten Takalar untuk diinformasikan munculnya hilal. Sementara cuaca sendiri tadi cukup cerah, jadi proses pengamatan berjalan dengan lancar dan juga didapatkan hasil yang minus 4 derajat. Itu tadi, Heranov. Ahmad, kalau mengutip dari pernyataan Kemenak dari Sulawesi Selatan yang menyebut bahwa hilal ini akan terlihat sekitar 9 jam mendatang, artinya akan terketahui atau diketahui pada pukul 2 dini hari nanti. Tapi bagaimana sejauh ini informasi di sana, Ahmad? Baik, dengan posisi 4 derajat itu, kemungkinan bulan Syawal akan masuk ke dini hari mendatang, dan bulan baru itu baru dinyatakan itu dan dianggap termasuk bulan Ramadan. Dan proses pemantauan yang dilakukan tadi, Kanwil Kemenak menyatakan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa posisi bulan saat ini masih minus 4 derajat atau masih berada di bulan Ramadan. Posisi masuknya bulan Syawal itu baru akan terjadi beberapa jam ke depan dan itu sudah termasuk dengan hari ke-30 dari bulan Ramadan. Baik, untuk Makassar masih di ketinggian 4 derajat untuk hilal di sana, artinya masih belum kelihatan untuk Syawal. Terima kasih Ahmad Syamsuddin atas laporan Anda sebelumnya, dan juga rekan kami Sandra yang sana di Tangerang, kemudian juga ada Laisa di Subang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali teman-teman.